Saya tak jelasin, tinggal kamu baca. Sastranya, ya, sastra romantik itu biasanya yang pertama, yang paling atas, yang coklat itu cirinya adalah lebih bebas. Karena tadi jargonnya kebebasan. Jadi nggak terpaku model, nggak terpaku pakem, pokoknya, dan biasanya lebih menarik. Ya, terus pemahamannya biasanya pakai simbol-simbol imajiner. Karena tokoh-tokohnya biasanya tidak realistis. Kalau gambar juga sifatnya imajinatif. Beda dengan naturalisme, realisme. Kemudian sastra romantik biasanya mengandung makna tentang yang absolut, yang misterius, yang batiniah, bahkan yang muram-muram. Jadi isinya tidak selalu cerah ceria. Kemudian biasanya dekat dengan alam, alam dijadikan cermin jiwa. Kalau puisi biasanya cenderung pakai simbol-simbol eksploitatif terhadap alam. Nah, itu kan yang paling gampang bikin puisi kan memang itu. Jadi senyummu seperti kilat yang menyambar. Nah, kayak ngono-ngono itu kan eksploitasi alam itu. Jadi jadi kan kayak gitu. Dadaku bergemuruh seperti gunung yang sedang, banyak. Yang paling gampang bikin puisi kan memang itu, jalur eksploitasi alam. Oke, terus cirinya lagi mengekspresikan kekuatan imajinasi dan kreativitas. Karena memang orang romantik dasarnya adalah imajinasi dan kreativitas. Contohnya itu, saya nggak tahu kamu pernah baca atau enggak karya-karya ini. Tak saranin dibaca aja, nggak apa-apa. Ivanhoe, Les Miserables, Three Musketeers, Frankenstein, Dracula, Robinson Crusoe, Faust, dan lain-lain. Termasuk yang tak bilang tadi karyanya Goethe, The Sorrow of Young Werther. Ivanhoe itu cerita bangsawan Prancis zaman. Nanti di cerita Ivanhoe nanti ada tokoh yang kamu kenal hari ini, yaitu Robin Hood. Nah, Robin Hood itu salah seorang pendukung, meskipun tokoh utamanya Ivanhoe, tapi nanti di dalam itu ada tokoh yang nanti sempalannya dibikin tersendiri jadi Robin Hood, Sir Walter Scott. Kalau Les Miserables itu karyanya Victor Hugo, isinya kalau kamu baca isinya sedih, terus jadi tokoh yang sumpek, sedih, masalahnya banyak sekali. Ini Les Miserables. Dari awalnya dia jadi pesakitan di penjara berapa tahun, sampai di penjara keluar, seneng dikit jadi gubernur, tapi terus dapat masalah banyak, difitnah, disiksa, macam-macam. Terus seneng sama cewek, ceweknya juga jadi budak di keluarganya, harus lari-lari. Oh, ini urutnya susah. Terus itu Les Miserables. Cari Victor Hugo. Victor Hugo juga nulis, saya lupa, yang mungkin dibikin kantor, Hunchback of Notre Dame. Hunchback of Notre Dame. Kalau di Indonesia diterjemah jadi si bongkok dari Notre Dame. Jadi ini penjaga lonceng gereja yang orangnya jelek, bongkok, tapi menyelamatkan cewek cakep. Itu Hunchback of Notre Dame. Kalau Three Musketeers, ngertilah kalian, pengawal kerajaan tiga, pasti sudah nonton filmnya, Alexander Dumas. Frankenstein, Mary Shelley, pasti juga sudah pernah nonton. Itu kan inovasi bikin orang, tapi orangnya jadi monster. Meskipun nanti belakangan monster ini juga ternyata bisa punya rasa dikit-dikit. Dracula, apalagi kalian sudah ngertilah, tonton filmnya. Kalau males baca novelnya, itu kan seorang penulis yang tersesat di kastilnya Dracula. Robinson Crusoe, filmnya juga ada. Ini kan cerita tentang, novel tentang orang yang tersesat di pokoknya daerah terpencil sendirian, dan dia harus menjalani hidup kayak manusia yang awal yang nggak punya apa-apa selain mengandalkan alam. Itu Robinson Crusoe. Film yang judulnya Robinson Crusoe ada, tapi lebih menarik adaptasinya. Mungkin pernah lihat filmnya Tom Hanks yang judulnya Castaway, atau versi parodinya film Korea yang judulnya ya Castaway to the Moon. Atau ada lagi film India dengan genre yang sama. Alah, lalu aku nih India ya. Tapi tetap Robinson Crusoe.
Yos nonton film dikit-dikit lah kamu, jangan ngaji terus toh. Oh tiap malam ya sekali-sekali nonton film, baca-baca novel, biar otak kanannya hidup. Kalau filsafat terus nanti yang hidup cuma otak kirimu. Otak kanan juga butuh nutrisi ya, nonton film apa lah gitu yang asal jangan film Indonesia yang baru-baru yang horor sama seks itu. Ya kalau pengen yang seks nanggung kalau cuma nonton film Indonesia, cari yang lain aja. Eman-eman duitmu kalau buat nonton yang gitu ya. Kalau sekedar nyari yang gitu-gitu loh ya kan nanggung film Indonesia. Pada lihat itunya ya. Oke, nyari yang berkualitas lah. Banyak novel-novel bagus, banyak karya sastra yang bagus. Nah itu bagi yang butuh. Ini bisa di-download gratis, cuma bahasa Inggris. Ivanhoe, Dracula, Frankenstein, Three Musketeers dan lain-lain ya. Oke, kalau penyair, saya tidak tahu di sini ada sastrawan apa enggak. Pasti sudah pernah dengar orang-orang itu. Percy Bysshe, Lord Byron, Coleridge, William Wordsworth, John Keats, William Blake dan lain-lain. Musik yang paling dahsyat itu musik orang romantik itu. Sampai hari ini banyak sekali komposer-komposer yang karyanya abadi sampai hari ini. Jadi sama kayak ideologinya orang romantik. Artis atau seniman adalah orang yang dianggap khas, unik, nggak lumrah. Kan sampai hari ini kan gitu seniman itu. Gaya hidupnya dianggap nggak nyambung sama orang biasa. Karena memang dia adalah pemberontak terhadap realitas, kritik sosial, pelaku revolusi sosial. Sering-sering dia disebut jenius, kadang juga disebut pahlawan budaya. Itu seniman, artis. Khususnya artis-artis musik. Kan mesti kan gayanya seniman kan mesti khas. Sampai hari ini sebenarnya. Meskipun khasnya itu kadang-kadang khas karena banyak orang niru dia, atau karena banyak orang sangat tidak suka padanya. Itu seniman. Ada yang gak pernah mandi, ada yang rambutnya gak pernah cukur, ada yang kan itu mesti gitu. Kalau biasa-biasa saja biasanya tidak disebut seniman beneran. Jadi harus khas. Ada nilai di masyarakat yang stabil, yang dia berontak. Itu biasanya khasnya seniman. Dan itu diekspresikan dalam karyanya. Mungkin lagu, mungkin sastra, mungkin puisi. Ya kalau hari ini mungkin K-pop itu bagi saya budaya populer. Tapi di awal munculnya dia pemberontakan. Tapi ketika dia jadi stabil ya sudah gak berontak lagi sudah. Aliran kan gitu. Jazz, rap itu kan awalnya dia sebentuk pemberontakan. Makanya ada ungkapan dari Beethoven yang sangat terkenal. Why bow to social status? Ngapain sih kita membungkuk-bungkuk pada status sosial? Kenapa sih kita kok suka banget disebut orang yang terhormat, disebut orang yang bermartabat, disebut orang ngapain? Bikin kita gak bebas. Biasa aja lah, gak usah. Gak enak punya status itu. Dengan kamu jadi, saya aja sih gak ada apa-apanya statusnya, kadang-kadang jadi gak enak. Enak-enak, biasa nongkrong makan di warung. Ada kan warung yang saya gitu, tiba-tiba pas makan kebarengan mahasiswa, terus mahasiswa ini, oh pak, terus salaman cium tangan. Sesuk sing duwe warung ngerti, wah mas ini dosen tuh ternyata. Jadi gak enak wis. Padahal biasanya pas mangan sak karepku pedingrangan, saya jadi gak seru lagi. Gak enak. Status punya status itu sumpah kamu. Aku biasanya keluyuran yang mall, keluyuran dengan kalau ketemu orang, tidak enak kalau ketemu anak-anak, gak seru. Ada mahasiswa lagi nongkrong neng mall lagi suntuk, tiba-tiba mahasiswa itu, Pak Faiz, cium tangan, aduh. Mbok nek di situ-situ nongkrong aja sebelahku ikut nongkrong rapopo, nggak cium tangan, orang-orang jadi nggak nyaman. Biasa aja. Oke. Romantic composer adalah Franz Schubert, Robert Schumann itu. Nama-nama itu pasti kalau kamu penggemar musik klasik pasti pernah dengar nama-nama itu. Tak loncati karena pasti kamu gak gemar. Ya, coba tadi kamu kan tak jelasin ada debat antara era klasik dengan romantik. Musik juga begitu. Ada musik klasik, ada musik romantik. Meskipun orang biasanya dikebiayai bahwa musik yang gitu-gitu itu namanya musik klasik, tapi gayanya beda, klasik sama romantik itu.
Nah ini, kalau klasik itu teksturnya ringan, jelas, melodinya pendek-pendek, diulang-ulang, frase-frasenya tegas, porsi dan proporsinya seimbang. Struktur itu jadi perhatian. Ya model-model sonata panjang itu klasik. Saya nggak tahu bisa bunyi nggak di sini. Tak kasih contoh sebenarnya. Tak muncul ya. Nggak, tak bawain tadi. Klasik itu misalnya Mozart. Mozart ini klasik. Ini Mozart. Dengar ya, yang kayak gini. Nadanya kan dikit, pendek, tapi diulang-ulang. Kan diulang-ulang. Itu klasik. Ada lagi misalnya yang itu klasik. Beda sama Beethoven. Beethoven itu romantik. Romantik itu ekspresinya biasanya penuh emosi. Kalau tadi kan ringan. Tapi kalau romantik biasanya penuh emosi. Tidak hanya emosi cinta, kadang emosi sedih, emosi benci. Pitch-nya lebih panjang. Jadi ringnya nggak kayak tadi diulang-ulang nada-nada pendek diulang, tapi ini agak panjang kalau romantik. Harmoninya lebih kaya. Tak kasih contoh yang Beethoven, paling yang kamu kenal ini misalnya. Ini kan panjang ringnya. Jadi ngulangnya itu nunggu beberapa pitch. Tahu ini Beethoven. Orang biasanya yang sedang jatuh cinta suka Moonlight Sonata, meskipun saya yakin kamu nggak kenal. Terlalu jelas. Atau inilah. Ya, ini bukan asli versi orkestra, tak bilangin karena aku tidak suka yang klasik murni. Biasanya sukanya semi klasik. Nah, ini Symphony number 5. Atau Beethoven yang ini. Ya, tak terus ke turu kamu. Oke. Ayo, klasik malam-malam jam segini metal klasik turu mesti. Oke ya, jadi itu bedanya klasik sama romantik. Gak cuma di filosofinya, di musiknya aja beda gitu. Oke ya, kalau seni lukis itu cirinya. Kalau seni lukisnya itu cirinya era romantik, bedanya sama klasik. Lebih bebas, goresan-goresannya cair, warna-warnanya biasanya lebih kuat, lebih tajam, komposisinya lebih kompleks, kontrasnya tegas, gesturnya ekspresif. Misalnya ini lukisannya Giraud, Wrath of Medusa, gedeknya Medusa. Medusa itu kan dewa dari Yunani yang jangan kamu lihat matanya, karena kalau kamu lihat matanya kamu jadi batu. Rambutnya dari ular. Seru ya. Napoleon in Plague House. Napoleon di rumah ini wabah. Liberty leading the people. Lihat yang angkat bendera. Itu kan sosok yang muncul di patung Liberty. Sebenarnya banyak gambar yang lebih sadis dari itu. Gambar biasanya orang-orang cenderung telanjang, cenderung tidak pakai baju. Cuma kalau tak taruh di sini, kamu mesti ngopi. Biar kamu males ngopi, tak kasih gambar segini. Massacre at Chios, 7 of May, Family of Charles IV. Kan kelihatan kontrasnya tegas, kemudian ekspresif. Kayak gini kan ekspresif. Wanderer, pengembara. Ini kan gambarnya ekspresif. Slave ship, kapal budak. Nah itu kan ada kapalnya di belakang itu kan.
Dari situ saya tergambar. Gambar budaknya nggak ada, cuma gambar kapal kan, tapi kan terasa sengsaranya budak itu ya. Kan gitu. Itu dasarnya lukisan. Snowstorm, badai salju. Judulnya panjang, cuma gambar mulutnya gua. Ya kan? Hannibal and his army crossing Alps. Itu kan bawa clouds. White House, bukan White House loh ya. White House, jaran putih. Oke ya. Terakhir ini akan saya perdalam minggu depan. Wengi. Jadi tentang para filosof romantik. Isu-isunya secara umum ada 3: problem meaning of life, problem finite and infinite, dan problem of death. Sebenarnya tokohnya banyak, antara yang tak sebut di situ Jean-Jacques Rousseau, Arthur Schopenhauer, Johann Gottfried van Herder. Herder ya bukan nama anjing loh ya, nama filosof. Itu jangan kebalik, nama filosof yang dipakai nama anjing, bukan nama anjing yang dipakai nama filosof. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling dan Johann Wolfgang von Goethe. Orang-orang itu. Mungkin minggu depan kita ambil 2 atau 3 aja, karena tidak harus dibahas semua. Yang penting sudah dapat gambaran. Oh ternyata seperti ini toh romantisisme itu. Pro kontra pasti. Kamu boleh setuju, boleh tidak setuju. Mungkin sebenarnya ada benarnya. Filsafat itu selalu ada benarnya sampai level tertentu. Tapi nanti sampai level tertentu lagi harus hati-hati dipakainya. Emosi ya, tapi apa ya, harus hidup itu full semua 100% pakai emosi. Kamu sendiri yang tahu. Pakai kebijaksanaanmu untuk menentukan. Banyak orang mengkritik, banyak orang setuju. Yang tidak setuju misalnya, carilah bukunya Harun Yahya yang judulnya 40 Bahaya Aliran Romantisisme. Meskipun itu pakai teologi sebenarnya, tidak pakai filsafat, pakai dalil. Yang ini nggak sesuai dengan Quran, yang ini ya Harun Yahya. Cari aja bukunya untuk mengkritik romantisisme. Tapi yang jelas sampai tahap tertentu, sampai level tertentu hidup kita relevan dengan romantisisme. Dan hidup memang harus ada komponen romantiknya. Kehilangan komponen romantik, kehilangan rasa, hidup kita akan jadi kering, nggak enak, anyep. Makanya Islam kan sebenarnya tidak kaku-kaku amat. Islam itu balance, Islam itu stabil, seimbang. Jadi ya mungkin di level tertentu boleh pakai seni, cuma jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan terus jadinya haram, kan selalu begitu. Jadi pakai kebijaksanaan kita untuk, oh iyalah, pakai rasa ya wajib, emosi juga iya. Nanti kan muaranya emosi nanti adanya di perilaku, di akhlak. Toh agama juga tujuannya akhlak. Termasuk puncaknya akhlak kan juga estetika, seperti tak bilang minggu lalu. Apa hubungannya etika sama estetika? Dan estetika itu kan nanti yang seni dan lain-lain tadi. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. 5 menit, 10 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit. Sebenarnya periodenya sama. Jadi itu periode setelah, sebenarnya pemicunya dekat dengan rasionalismenya. Renaissance itu biasanya konotasinya ke Perancis, bahasa Indonesianya pencerahan. Aufklärung itu bahasa Jerman. Sebenarnya gelombangnya sama, frekuensinya sama, arah dan tujuannya sama. Yang pertama-tama sebenarnya bukan pencerahan akalnya, tapi pencerahan di level industri, di level sains. Jadi ketika Barat terbuka matanya dengan sains, terus terjadilah revolusi industri besar-besaran. Pencerahan itu lebih merujuk pada pemikirannya. Kalau kebangkitan Aufklärung itu lebih merujuk pada gerakan sosial, gerakan industrinya.
Sebenarnya ke sana arahnya, tapi sebenarnya fasenya itu fase yang urut-urutan aja, beda lokasi, beda kontinen. Makanya sering kadang-kadang filsafat kontinental itu kan bahasnya itu. Aufklärung itu Jerman, Renaissance itu Inggris, sering orang begitu. Pencerahan itu Perancis. Kadang-kadang orang bilang gitu, tapi sebenarnya ya sama aja, itu satu teritori. Jadi kebangkitan barat, yang barat itu kan Eropa. Jadi semuanya bangkit serentak di situ setelah mengalami abad-abad panjang kegelapan. Ada yang membedakan, kalau Jerman cirinya ini, anunya ini, kalau Inggris cirinya di industrinya, kalau Perancis cirinya di politik, enggak, sebenarnya sama aja, secara umum sama. Kayak romantis itu kan pemicunya sebenarnya Perancis, tapi pengembangnya yang mempopulerkan ide romantisisme itu Inggris sama Jerman. Tokoh-tokohnya juga kebanyakan Inggris sama Jerman. Rasionalisme, kadang-kadang kontinental kan orang sering begitu. Kalau Jerman itu cenderung idealis yang bangkit, idealismenya. Kalau Inggris itu cenderung empirisismenya. Kalau Perancis itu cenderung rasionalismenya. Kalau Amerika pragmatismenya. Tapi sebenarnya semuanya di abad 18-19 itu bangkit secara serentak. Sebenarnya awalnya 16. Ada lagi? Tidak ada ya. Minggu depan kita ketemu Rousseau. Mungkin tak tambahi Schelling atau Schopenhauer. Dikit-dikit tak singgung Goethe atau Herder. Tapi nanti fokus kita ada pada Rousseau. Karena kelihatannya dari aliran ini yang paling dikenal orang, paling diingat orang adalah Jean-Jacques Rousseau. Kalau dalam teori seni kan Rousseau yang merumuskan do re mi fa sol la si do, tangga nada. Itu di aspek seninya. Cuma kita nggak akan fokus ke seninya. Kita lihat pemikiran filosofisnya. Oke, saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.